Perkenalkan, nama saya Yona Evrilia Sitepu. Nah, saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan BK Reguler S tahun 2020. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang layanan informasi yang diberikan kepada para anak-anak pengungsi Gunung Sinabung. Baik, jadi selamat pagi, Dek. Perkenalkan, nama kakak Yona Evrilia Sitepu. Nah, di sini kakak dari Universitas Negeri Medan dari jurusan bimbingan dan konseling. Jadi di sini kakak akan memberikan layanan informasi mengenai Gunung Sinabung. Nah, mungkin ada yang nggak asing lagi dengan Gunung Sinabung karena beberapa tahun belakangan ini kan Gunung Sinabung itu lagi viral karena letusan gunung berapinya yang sangat dahsyat. Jadi sebelum kakak memberi tahu informasi lebih jauh mengenai apa itu Gunung Sinabung, kakak kan tadi sudah memperkenalkan diri. Nah, kakak mau adek memperkenalkan diri adek terlebih dahulu biar kita lebih enak sharing-sharingnya. Ya kak, perkenalkan nama saya Rina. Panggilannya Rina. Iya kak. Oke, terima kasih ya Dek Rina. Nah, jadi di sini kakak mau ngasih tahu kenapa Gunung Sinabung itu bisa meletus. Kita bukan jangan langsung membahas ke Gunung Sinabung, tapi secara umumnya dulu kita bahas. Jadi penyebab dari letusan gunung itu terjadi karena aktivitas internal dari gunung itu sendiri. Nah, penyebab gunung meletus itu biasanya dipengaruhi oleh lempeng yang bergesekan di dalam perutnya si gunung itu. Itu bisa terjadi karena tekanan yang tinggi atau gempa vulkanik. Ada berbagai jenis penyebab dari gunung itu meletus kan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu karena gempa vulkanik yang tadi kayak kakak bilang. Nah, penyebab gunung meletus yang meningkat karena adanya gempa vulkanik yang terjadi. Jadi apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik itu adalah gempa bumi akibat dari vulkanisme atau ke gunung apian. Biasanya gempa vulkanik juga terjadi karena aktivitas magma yang terjadi di dalam gunung berapi. Nah, dari gempa vulkanik ini bisa meningkatkan terjadinya resiko gunung meletus karena tadi kan terjadi pergesekan magma yang ada di dalam lempeng gunung itu. Terus jika aktivitas gempa vulkanik semakin hari semakin membesar, maka gunung berapi itu bisa meletusnya juga lebih besar dan bisa kena sampai ke permukiman masyarakat yang berada di sekitar Gunung Sinabung. Kemudian ada penyebab karena pergerakan tektonik. Nah, pergerakan lempeng tektonik yang terjadi pada lapisan bumi termasuk salah satu penyebab gunung meletus. Nah, pergerakan tektonik yang terjadi pada struktur lapisan di bawah bumi ini biasanya disebut gerakan lempeng. Gerakan ini menyebabkan peningkatan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma itu terdorong ke atas sehingga tepat berada di ujungnya Gunung Sinabung. Gunung itu bentuknya gini. Nah, karena pergerakan itu jadi magmanya terus naik ke atas, jadi sampai dia di ujungnya. Nah, kalau misalnya udah terus dia dapat tekanan dari bawah, itu kawahnya itu bisa menyembur keluar. Nah, itulah yang bisa menyebabkan gunung ini mengeluarkan kawah api. Kemudian selain itu juga pergerakan tektonik ini akan menyebabkan air di sekitar kawah menjadi kering dan hewan-hewan yang berada di gunung akan panik dan mereka akan turun dari gunung tersebut untuk menyelamatkan diri karena mereka sudah punya firasat bakal terjadi bencana alam. Terus penyebab yang ketiga yaitu deformasi badan gunung. Apa itu deformasi badan gunung? Jadi deformasi badan gunung adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik yang terjadi di dalam gunung. Nah, hal ini dapat menyebabkan struktur lapisan batu-batuan yang dapat mempengaruhi bagian dalam seperti dapur magma menjadi tersumbat akibat deformasi
batuan penyusun gunung ini. Kemudian penyebab yang keempat yaitu suhu kawah meningkat menjadi tajam. Nah, ketika suhu kawah meningkat lebih panas secara signifikan, itu dapat menyebabkan letusan dari Gunung Sinabung itu. Suhu panas ini sebagai tanda dari magma yang telah naik mencapai lapisan kawah paling atas, kemudian mempengaruhi suhu kawah keseluruhan. Nah, ketika aktivitas itu terjadi, maka letusan Gunung Sinabung ini beresiko tinggi. Kemudian penyebab yang kelima yaitu lempeng bumi yang bergesekan. Nah, penyebab gunung meletus terjadi karena lempeng-lempeng bumi yang saling bergesekan dan berhimpit satu sama lainnya ini menyebabkan tekanan yang besar pada lapisan Gunung Sinabung ini, lalu mendorong ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik. Selain itu juga kondisinya bisa menyebabkan gempa vulkanik serta meningkatkan aktivitas geologi dari gunung berapi. Nah, perlu kita ketahui bahwa lempeng merupakan salah satu bagian dari kerak bumi yang akan terus bergerak setiap saat. Nah, wilayah pegunungan atau gunung merupakan zona kedua dari lempeng-lempeng yang saling bertemu, sehingga lempeng yang tadi bertemu itu kan bergesekan. Nah, itu bisa beresiko menyebabkan letusan pada Gunung Sinabung. Nah, penyebab yang keenam yaitu tekanan yang sangat tinggi. Nah, ketika sangat tinggi akan ada dorongan dari cairan magma yang bergerak ke atas dan masuk ke seluruh kawah, dan sepanjang perjalanan magma menyelusuri seluruh kawah bisa terjadi ledakan yang cukup besar pada Gunung Sinabung. Nah, pada gunung. Penyebab gunung meletus ini juga dipengaruhi oleh tekanan dan volume yang semakin tinggi. Kemudian kan tadi kakak sudah menjelaskan penyebab-penyebab dari gunung berapi itu dapat meletus. Kemudian kayak mana tanda-tandanya? Nah, yang pertama yaitu mata air mengering. Seperti yang sudah kakak sebutkan sebelumnya, ketika suhu kawah memanas, maka kondisi sumber air di gunung itu ikut berkurang. Nah, dampaknya itu yaitu tadi bisa menyebabkan kekeringan air. Kemudian yang tanda-tanda yang kedua yaitu suhu sekitar lereng memanas. Nah, tanda terjadinya gunung meletus selanjutnya yaitu ketika di sekitar daerah lereng gunung berapi itu terasa panas gitu hawanya. Terus yang ketiga yaitu suara gemuruh. Nah, ketika kita mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi, ini tandanya adanya aktivitas pada lempeng magma di bumi itu yang semakin kuat dan disertai dengan keluarnya gas dan abu vulkanik. Kemudian yang keempat yang tadi kayak kakak jelaskan itu yaitu hewan-hewan liar mulai turun. Jadi hewan-hewan yang berada di sekitar gunung berapi itu dia mulai turun, mulai datang ke permukiman warga gitu. Jadi dia kenapa dia datang ke permukiman warga? Karena dia sudah memiliki feeling dan merasa habitatnya yang dia tempati itu udah nggak nyaman lagi, bakal terjadi sesuatu. Terus tanda yang kelima yaitu tumbuhan lebih mudah layu. Nah, kalau dia panas kan di sekitar lereng itu kan panas, otomatis tumbuhan-tumbuhan yang berada di lereng itu kan kayak ikut terbakar. Jadi semakin layu semakin mati. Nah, itu salah satu tanda bahwa bakal terjadinya Gunung Sinabung. Nah, kemudian kayak mana sih cara mengatasi gunung yang sudah meletus? Nah, yang pertama itu sebelum gunung meletus itu kita bisa sebelum terjadinya gunung meletus itu kita bisa menyediakan obat-obatan, kemudian menyediakan masker dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian menyediakan kacamata karena abu vulkanik itu kan juga bisa membuat mata menjadi sakit. Kemudian selanjutnya menyediakan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Terus di situ kita tetap mendengarkan instruksi dari pihak-pihak yang berwenang yang mengatur serta mengevakuasi kita.
Kemudian matikan aliran listrik dan air sebelum meninggalkan rumah. Terus kemudian kita harus terus memantau informasi-informasi terkini mengenai gunung tersebut. Tetap kunci seluruh rumah dan jendela, dan pastikan mempunyai persediaan makanan yang cukup. Kemudian jika gunung tersebut sudah meletus, kita dapat melakukan pertama, pastikan diri dan keluarga kita tetap berada di zona nyaman, ikuti instruksi dari petugas dan jauhi diri dari sekitar lereng Gunung Sinabung. Terus tetap berada di tempat yang terbuka dan selalu menggunakan baju yang tertutup, dan sangat tidak disarankan untuk berjalan kaki atau berlari jika tidak menggunakan sendal atau alas kaki, karena jalanan-jalanan di sekitar Gunung Sinabung itu pasti panas yang menyebabkan nanti bisa kaki kita juga ikut terbakar. Kemudian hindari hindari tempat-tempat yang kalau kita lihat tuh banyak abunya itu, karena abu dari vulkani itu nggak bagus untuk paru-paru kita. Setelah kemudian tadi kan sebelum gunung itu meletus, saat gunung Sinabung itu meletus, dan setelah letusan itu kita tetap harus menjaga diri dan kita harus tetap waspada dan menghindari tempat-tempat yang rawan dari gunung itu, dan tetap menggunakan masker karena sisa-sisa dari abu-abu letusan gunung berapi itu masih tetap tersisa. Tadi kan kakak sudah menjelaskan mengenai penyebab dari gunung Sinabung, cara menghindarinya, terus apa yang harus kita lakukan. Di sini kakak mau membahas tentang gunung Sinabung itu. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang gunung berapi. Nah, kalau kita membahas tentang gunung Sinabung, mungkin adik-adik nggak asing lagi, karena adik-adik dari kecil juga sudah mengalami bencana ini. Karena bencana gunung Sinabung ini kan sudah terjadi dari tahun 2010. Kalau dihitung-hitung, mungkin waktu adik masih bayi sampai adik-adik sekarang udah, mungkin dulu waktu terjadi gunung Sinabung ini adik-adik masih TK, tapi sekarang adik-adik udah SMA, pasti udah nggak asing lagi lah, udah bosan malahan ya, karena hari-hari menghadapi gunung Sinabung ini, letusan dari gunung Sinabung ini. Jadi dulu gunung Sinabung ini letusan pertama gunung Sinabung ini terjadi pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 4 Agustus jam 4 pagi. Nah, di situ terjadi bunyi yang cukup keras dari gunung Sinabung ini, itu subuh-subuh jam 4 pagi. Terjadi letusan pertama dari gunung Sinabung ini setelah 1600 tahun yang lalu nggak pernah terjadi letusan dari gunung ini. Jadi gunung Sinabung ini merupakan salah satu gunung aktif yang berada di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Karo, yang sampai sekarang, bahkan sampai detik ini kita juga masih waspada akan gunung Sinabung, karena kita nggak tahu kapan lagi tiba-tiba nanti dia mengeluarkan abu vulkanik. Kemudian jadi pada tahun 2000 letusan terdahsyat yang terjadi itu yaitu pada tahun 2013, di mana letusan ini memang betul-betul mengeluarkan lahar panas yang memakan banyak korban yang rumahnya itu berada di bawah-bawah kaki gunung Sinabung ini. Tercatat setelah 5 tahun terjadi letusan gunung Sinabung ini, kemudian masyarakat yang berada di gunung Sinabung ini mulai meninggalkan rumah-rumah mereka yang berada di kaki-kaki gunung Sinabung, termasuk orang tua adik-adik mungkin ya, yang kemudian diarahkan pemerintah ke pengungsian Siosar yang sekarang kita tempati ini. Jadi mungkin adik-adik dulu masih kecil, dibawa-bawa orang tuanya gitu kan, diselamatkan orang tuanya agar nggak kena letusan gunung Sinabung ini. Jadi di sini ada akibat-akibat yang dialami atau dampak-dampak yang dialami dari gunung Sinabung ini. Yang pertama yaitu ketika gunung Sinabung meletus dan mengeluarkan abu vulkanik,
maka abu vulkanik itu akan bertaburan keluar ke udara dan mengganggu penerbangan udara serta udara yang dihirup manusia. Kemudian yang kedua, pada waktu gunung Sinabung ini meletus, puluhan ribu manusia dan ternak banyak yang menjadi korban. Mungkin kalau orang tua adik-adik dulu punya ternak yang banyak gitu kan di kaki gunung Sinabung, kemudian terjadi bencana ini, otomatis ternak-ternak mereka juga nggak bisa mereka selamatkan, sedangkan mereka menyelamatkan diri aja sudah syukur-syukur, apalagi mau menyelamatkan ternak-ternak itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu awan-awan panas yang dikeluarkan gunung berapi Sinabung ini dapat menewaskan makhluk-makhluk dan tumbuhan, karena kalau dulu sebelum bencana gunung Sinabung ini mungkin banyak masyarakat atau orang-orang yang bercocok tanam di sekitar kaki gunung Sinabung itu, karena kan tanahnya juga subur. Kemudian setelah terjadi letusan gunung Sinabung ini, otomatis mereka rugi. Jadi karena tanaman-tanaman yang sudah mereka tanam itu otomatis bakal mati dan menyebabkan kehilangan mata pencarian. Kemudian lahar dingin dan lahar panas dapat masuk ke rumah-rumah warga, jembatan, dan di daerah pertanian. Dan kemudian bahan-bahan atau mineral yang dikeluarkan gunung Sinabung kadang berhenti di puncak-puncak lereng dan turun bersamaan dengan air hujan sebagai lahar dingin yang membahayakan penduduk yang berada di sekitar gunung Sinabung. Oke, mungkin dari semua materi yang sudah kakak jelaskan, mungkin ada yang masih mengganjal di hati adik-adik atau ada yang ingin adik tanyakan, kakak persilakan. Jadi saya Kak mau bertanya. Ya. Jadi pertanyaan saya kan tadi kakak sudah menjelaskan mengenai dampak negatif dari adanya gunung meletus. Nah, saya pengen tahu selain dampak negatif, apakah ada dampak positif dari adanya gunung meletus ini? Itu saja pertanyaan saya Kak. Oke, bagus banget ya pertanyaan dari Miss Rina. Jadi mungkin orang-orang mendengarnya kalau gunung Sinabung itu pasti selalu ke dampak negatifnya, tanpa orang ketahui sebenarnya dari letusan gunung Sinabung ini juga ada dampak positifnya. Dampak positif dari letusan gunung ini yaitu ketika gunung berapi meletus dan mengeluarkan abu vulkanik, abu ini dapat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian pada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu di daerah vulkanis meningkatkan banyak turun hujan melalui hujan orografis. Nah, hal tersebut disebabkan karena gunung merupakan daerah penangkap hujan yang baik. Kemudian di daerah gunung berapi memungkinkan bangunan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi panas yang berada di sekitar daerah gunung berapi tersebut. Kemudian banyak ditemukan sumber air panas yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai objek-objek wisata. Dari letusan gunung ini kan bisa menyebabkan munculnya mata-mata air panas. Nah, dari mata-mata air panas itu bisa kita jadikan sebagai objek-objek wisata kita. Kemudian banyak terdapat aneka bahan tambang seperti belerang, logam, dan permata yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin itu saja sih dampak-dampak positif yang kita ketahui, dan mungkin masih banyak lagi dampak-dampak positifnya, cuman yang kakak tahu itu aja. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Serina? Mungkin sudah itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Jadi pertanyaan Miss Rina tadi menutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan itu dapat bermanfaat, dan Miss Rina sudah tahu bagaimana cara menghindari atau menjauhkan diri dari letusan gunung Sinabung ini. Nah, untuk di lain waktu mungkin kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Cuman untuk hari ini cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, mungkin sekian video atau informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.